Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wikandaru Jaya Amir dari kelas Nautika 3C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang topologi jaringan komputer dan jenis-jenis perkabelan. Sebelum itu, izinkan saya memaparkan materi topologi jaringan komputer. Jadi di sini topologi jaringan komputer dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada topologi bus dengan konfigurasi seperti ini. Ciri-ciri dari topologi bus yaitu yang pertama, teknologinya lama, dihubungkan dengan satu kabel dalam satu baris. Yang kedua, tidak membutuhkan peralatan aktif untuk menghubungkan terminal atau komputer. Yang ketiga, dia sangat berpengaruh pada unjuk kerja komunikasi antar komputer karena hanya bisa digunakan oleh satu komputer. Yang keempat, kabel cut dan digunakan konektor BNC tipe T. Yang kelima, di ujung kabel dipasang 50 ohm konektor. Jika kabel putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi dengan yang lain. Yang ketujuh, susah melakukan pelacakan masalah atau bisa disebut discontinuous port. Tentunya topologi bus ini memiliki kelebihan juga. Yang pertama itu mudah untuk dikembangkan, tidak memerlukan kabel yang banyak, dan sangat hemat biaya pemasangan. Kelemahannya, tidak stabil. Jika salah satu komputer terganggu, maka jaringan akan terganggu. Yang kedua, tingkat deteksi kesalahan sangat kecil. Yang ketiga, sulit mencari gangguan pada jaringan. Lalu untuk tingkat lalu lintas cukup tinggi, bisa dibilang cukup padat. Sering terjadi antrian data, dan untuk jarak jauh dia membutuhkan repeater. Untuk konfigurasi yang selanjutnya ada topologi ring dengan konfigurasi seperti ini. Jadi dia terhubung satu sama lain dengan membentuk jaringan seperti lingkaran. Ciri-ciri dari topologi ring yaitu yang pertama, teknologi IBM yang biasa dipasangkan dengan mesin IBM AS400. Yang kedua ada standar IEEE 802.5. Yang ketiga, dia membentuk cincin untuk lingkaran, dia saling terhubung tapi membentuk lingkaran. Yang keempat, setiap segmen dihubungkan dengan hub central MSAU, kepanjangan dari Multi Station Access Unit. Konektor AUE, Attachment User Interface, teknologi token phasing untuk mengirimkan paket data dalam ring. Selanjutnya, jika komputer sudah down, maka data masih bisa mengalir. Tentunya topologi ini memiliki kelebihan, di antara lain tidak menggunakan banyak kabel, tingkat kerumitan pemasangan rendah, mudah instalasi, tidak akan terjadi tabrak data, dan mudah dirancang. Untuk kekurangan, peka kesalahan jaringan sulit untuk dikembangkan. Jika salah satu titik jaringan terganggu, maka seluruh komunikasi data dapat terganggu. Yang ketiga ada topologi star. Jadi topologi ini berbentuk seperti bintang. Bentuk seperti bintang, dia di tengah ada router yang bisa menghubungkan hardware-hardware di sekitarnya seperti komputer atau printer. Ciri-ciri dari topologi star yaitu topologi yang banyak digunakan sampai saat ini. Perangkat dihubungkan ke sebuah terminal dengan hub atau switch. Teknologi Ethernet disebut 10BST, konektor RJ45. Dan jika salah satu komputer down, tidak mempengaruhi yang lain karena dia menggunakan hub atau switch. Jadi saat satu komputer down, maka komputer yang lain tidak akan terpengaruh. Terus akses ke komputer lain jauh lebih cepat dan mudah untuk di-upgrade. Kelebihannya, deteksi kesalahan mudah dilakukan, perubahan stasiun mudah dilakukan dan tidak mengganggu jaringan lain, mudah melakukan kontrol, tingkat keamanan tinggi, dan paling fleksibel di antaranya. Tentunya kekurangannya yaitu menggunakan banyak kabel, ada kemungkinan akan terjadi tabrakan data, sehingga dapat menyebabkan jaringan lambat. Yang ketiga, jaringan sangat tergantung kepada terminal pusat. Jadi dia sangat tergantung kepada hub atau switch. Terus jaringan memakan biaya yang tinggi. Jika titik komputer pusat terjadi gangguan, maka terganggu pula seluruh jaringan.
Yang selanjutnya ada topologi tree, dia berbentuk seperti pohon ya, jadi dia bercabang di satu garis lurus, terus ada switch atau hook yang menghubungkan PC atau router di sekitarnya. Ciri-ciri topologi tree yang pertama, teknologi lama, dihubungkan dengan satu kabel dalam satu baris, tidak membutuhkan peralatan aktif untuk menghubungkan terminal atau komputer, sangat berpengaruh pada unjuk kerja komunikasi antar komputer karena hanya bisa digunakan oleh satu komputer. Sama juga disebut 10 besti konektor di 5 jika salah satu komputer down tidak dapat mempengaruhi yang lain, dan pelacakan kesalahan sangat cepat. Kelebihannya itu deteksi kesalahan sangat mudah untuk dilakukan. Terus yang kedua, perubahan bentuk suatu kelompok mudah dilakukan dan mudah melakukan kontrol. Kekurangannya adalah menggunakan banyak kabel, sering terjadi tabrakan data. Jika simpul yang lebih tinggi rusak, maka simpul yang lebih rendah akan terganggu juga. Yang selanjutnya ada topologi mesh atau jala. Dia berbentuk seperti jala ya. Jadi dia saling terhubung satu sama lain. Ciri-cirinya yaitu konsep internet, tidak ada client server, jadi semuanya bisa bertindak sebagai client. Jadi dia tidak ada semacam switch yang bisa menghubungkan antar client server, jadi dia bisa sendiri-sendiri. Peer to peer, bentuk mesh yang paling sederhana ada array, dua dimensi tempat masing-masing simpul saling terhubung dengan keempat tetangganya. Diameter komunikasi sebuah mesh yang sederhana, koneksi wrap around pada bagian-bagian ujung akan mengurangi ukuran diameter menjadi dua. Kelebihannya yaitu dinamis dalam memperbaiki setiap kerusakan titik jaringan komputer. Data langsung dikirimkan ke tujuan tanpa harus melalui komputer lain. Data jauh lebih cepat diproses. Jika terjadi kerusakan pada satu komputer, dia tidak akan mengganggu komputer lain karena dia tidak memakai switch. Kekurangannya yaitu biayanya sangat-sangat besar dan bisa dibilang boros. Memerlukan banyak perkabelan, banyak port I/O. Misalnya diperlukan N1 port I/O dan sebanyak N-1 per 2 koneksi. Dan proses instalasi sangat-sangat rumit dan sulit. Yang selanjutnya ada topologi linear. Ciri-cirinya yaitu penyambungan kabel BNC digunakan untuk menghubungkan kabel ke penyambung T. Penyambung T BNC digunakan untuk menghubungkan kabel ke komputer. Penyambung tabung BNC digunakan untuk menyambung dua kabel BNC. Kelebihannya yaitu sederhana jaringannya, dia hemat kabel, dan sangat mudah untuk dikembangkan. Kekurangannya, deteksi kesalahan sangat-sangat kecil. Jadi dia minim bisa mendeteksi kesalahan. Jadi apabila terjadi kesalahan, sangat sulit untuk dideteksi. Keamanannya kurang terjamin, lalu lintas data tinggi, kecepatan transfer tergantung pada jumlah pengguna. Jika usernya banyak, maka dia kecepatan transfernya menurun, begitu juga sebaliknya. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis kabel jaringan. Di sini kita bisa lihat di awal ada kabel koaksial, kabel fiber optik, UTP, dan STP. Saya akan menjelaskan masing-masing dari kabel ini. Yang pertama ada kabel koaksial. Kabel koaksial adalah kabel yang bisa disebut website. Merupakan kabel yang terdiri dari dua buah konektor yang terletak di tengah, yang terbuat dari tembaga keras dan dilapisi dengan isolator, dan melingkar di luar isolator pertama tertutup oleh isolator luar. Kabel ini memiliki tiga bagian utama, yakni pelindung luar, pelindung berupa anyaman tembaga, dan isolator plastik. Kabel koaksial memiliki kapasitas pita lebar 10 Mbps dan kapasitas node 30 node. Yang selanjutnya ada kabel fiber optik, sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Dan dalam penggunaannya beberapa fiber optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik, yang digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh. Fiber optik merupakan saluran transmisi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat yang lain.
Fiber optik terbuat dari serat kaca yang bentuknya panjang dan sangat tipis, serta berdiameter sebesar rambut manusia. Serat kaca ini merupakan serat yang dibuat secara khusus, yang terbuat dari bahan kaca murni dan kemudian diproses menjadi gulungan kabel agar dapat digunakan untuk melewati data. Fiber optik ini terdiri dari beberapa bagian yaitu cladding, core, buffer coating. Ya, jadi tiga itu bagiannya. Core adalah kaca tipis, cladding adalah lapisan luar yang membungkus core, memantulkan kembali cahaya yang terpancar, sedangkan buffer coating adalah lapisan plastik yang melindungi serat dari kerusakan dan kelembapan. Jadi seperti ini gambar kabel fiber optik. Dia ada outer jacket, terus ada innernya, ada buffer tubes, film material. Jadi dia terdiri dari 6 warna seperti ini. Yang selanjutnya adalah kabel UTP atau Unshield Twist Pair, adalah suatu kabel yang digunakan sebagai media penghubung antar komputer dan peralatan jaringan. Kabel UTP merupakan salah satu kabel yang paling populer saat yang digunakan untuk membuat jaringan komputer dibandingkan dengan kabel yang lain. Kabel UTP merupakan kabel yang sering dipakai untuk membuat jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang pair kabel yang tiap pairnya dipilih atau disusun spiral. Jadi mereka tersusun spiral secara pair dan twist seperti ini ya. Jadi masing-masing ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ada 8 kabel dalam satu kabel. Selanjutnya adalah STP atau Shield Twist Pair. Ini adalah jenis kabel telepon yang digunakan beberapa bisnis instalasi. Terdapat pembungkus tambahan untuk tiap pasangan kabel. Kabel STP juga digunakan untuk jaringan data. Digunakan pada jaringan token RIM IBM, pembungkusnya dapat memberikan proteksi yang lebih baik terhadap interferensi EMI. Kelemahannya yaitu mempunyai beberapa kelemahan. Pada frekuensi tinggi, keseimbangan bisa menurun sehingga tidak dapat mengkompensasi timbulnya crosstalk. Seperti inilah gambar kabel STP. Dia ada 8 kabel yang saling tertwist satu sama lain.